kita ketahui, persalinan atau kalau bahasa medisnya namanya partus adalah suatu proses mengeluarkan hasil konsepsi atau hasil pembuahan, yaitu pertemuan antara sperma dan sel telur dalam bentuk janin atau bayi ke lingkungan ke dunia luar. Ya, kalau dalam bahasa medisnya keluar dari rahimnya melalui vagina sehingga menuju ke dunia luar itu. Ya. Persalinan sendiri adalah suatu proses pengeluaran, selain mengeluarkan bayi, juga mengeluarkan plasenta atau ari-ari selaput ketubannya yang membungkus janin itu sendiri ke dunia luar. Itulah persalinan. Persalinan ini dibagi menjadi 4 kala, ya, atau 4 periode, yaitu dimulai dari kala 1 yang dibagi menjadi fase laten dan fase aktif, di mana fase kala 1 ini dimulai semenjak adanya persalinan, tanda-tanda persalinan, di mana kita ketahui tanda-tanda persalinan itu pasti disertai adanya nyeri, biasanya yang frekuen, ya, nyeri yang frekuen itu minimal 2-3 kali dalam 10 menit, dengan lama sekitar setengah menitan sampai 1 menitan, makin sering dan makin lama, disertai dengan ada namanya bloody sow atau keluarnya lendir bercampur darah dari jalan lahir. Nah, bedakan di sini sering ibu-ibu bertanya, "Dok, apa sih persalinan nyeri yang menimbulkan persalinan sama yang tidak?" Atau yang kita sering kenal dengan namanya Braxton Hicks atau nyeri palsu. Nah, kalau nyeri palsu, dia tidak datangnya frekuen, tidak sering datangnya. Mungkin datangnya sekarang atau beberapa jam lagi baru datang lagi, jarang dia, intinya jarang. Kalau nyeri persalinan ini makin sering dan makin lama, seperti itu. Nah, jika sudah mengalami hal seperti itu, ada nyeri yang frekuen, disertai dengan bloody sow atau keluar lendir campur darah, ibu-ibu mungkin sudah masuk dalam fase persalinan atau kala 1. Kala 1 ya, kala 1 ini dibagi menjadi fase laten dan fase aktif. Fase laten ini yaitu mulai dari pembukaan 2 hingga 4 cm atau 3 cm, dan 4 cm ke atas itu disebut dengan fase aktif. Biasanya pembukaan ini berjalan antara fase laten ini sekitar 4 jam pembukaannya, ya, dari 2 ke 3 4 jam, 3 ke 4 4 jam. Nah, begitu fase aktif biasanya lebih cepat lagi, ya, rata-rata sekitar 1 cm per jam, seperti itu. Nah, setelah melewati kala 1, ada namanya kala 2. Nah, kala 2 inilah fase persalinan. Nah, setelah lahir kala 2, lahir janin, nanti melahirkan plasenta ini namanya kala 3, dan kala 4 adalah fase pemantauan pasca persalinan di 2 jam pertama pasca persalinan, misalkan dari depan, dari perut hingga ke belakang atau ke sekitar tulang punggung, karena di sanalah pusat-pusat saraf itu, ya, mulai dari bagian sedikit ke atas sampai nanti pada saat persalinan itu nyerinya sampai di bawah, di dekat dubur, ya, sehingga sensasi yang dirasakan oleh ibu-ibu yang melahirkan itu adalah entah mau kencing, entah mau buang air besar, seperti itu, ya. Itulah yang dirasakan oleh ibu-ibu pada saat mau persalinan. Terbaru adalah bagaimana melakukan humanisasi dalam persalinan. Ya, seperti itu. Jadi, bagaimana seorang ibu yang bersalin itu didampingi oleh keluarganya, terutama suami. Suami sangat berperan memberikan, dengan pendampingan suami kita harapkan ibu itu lebih bersemangat, lebih merasa nyaman, seperti itu, ya. Dan suami juga merasakan bagaimana perjuangan seorang ibu. Kalau istilah kami di Bali itu seperti menggantung bo akatih, istilahnya seperti bergantung dengan satu helai rambut. Seperti itulah persalinan itu. Anda juga mengatakan bahwa seperti digebugin benda berat, seperti itulah yang mungkin dirasakan seorang ibu melahirkan. Nah, perasaan nyeri ini gimana kita kelola agar ibu itu tidak merasakan trauma pada saat persalinan nantinya. Karena ada pendapat bagaimana paradigma lama dan paradigma baru suatu persalinan itu. Paradigma lama adalah persalinan adalah suatu hal yang menakutkan, menegangkan, mencemaskan, menyakitkan, dan peristiwa yang
berisiko. Nah, bagaimana paradigma ini dirubah akhir-akhir ini ya, dirubah menjadi bagaimana persalinan adalah suatu puncak dari peristiwa yang menggembirakan, sukacita yang bagaimana misalnya sudah lama menunggu si buah hati itu, ya itu merupakan suatu peristiwa yang religius, yang mengandung nilai spiritualitas dan mengandung nilai moralitas yang sangat tinggi. Dan jangan lupa ibu-ibu, bapak di rumah, ya saat persalinan itu, saat lahirnya si adik itu adalah hari ulang tahun ke-0-nya dia, ya ke-0 hari kelihatan ke-0-nya dia. Dan nanti ulang tahun pertamanya kan ibu bapak akan rayakan setahun kemudian ya. Yang terbaik adalah tetap persalinan normal yang ditolong oleh tenaga yang terlatih. Nah, namun beberapa paradigma tadi, seperti saya bilang di awal, bahwa persalinan itu harus bagaimana persalinan itu nyaman, rileks, ibunya menghadapi persalinan dengan sensasi nyeri yang tidak menyebabkan traumatik, ya terus kemudian meniadakan perasaan cemas, gelisah, sehingga diharapkan persalinannya dapat lancar, perobekan jalan lahirnya tidak begitu berat, persalinannya berlangsung smooth, ibu, bayi, dan sehat. Nah, semoga bermanfaat ya ibu-ibu di rumah. Ya, jika informasi ini dirasa bermanfaat, mari kita sebarkan hal-hal baik ini ke teman-teman dekat kita, ke layak, ya semoga berguna. Demikian mungkin dari saya, Dr. Putu Satria Wijaya, dokter spesialis kandungan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di konten saya yang berikutnya. Terima kasih.